Kalau rumah itu menurut aku tempat untuk melepaskan penat ya. Setelah sibuk beraktivitas. Terus tempat me time juga. Terus tempat pokoknya jadi diri sendiri itu tadi sih rumah. Jadi gak harus mewah, gak harus yang gimana-gimana. Jadi yang penting yang kita nyaman aja di situ. Dan satu lagi yang penting kayu. Kayu ya guys. Kembali lagi di MLD Podcast yang bisa kalian nikmati di YouTube-nya MLD Spot TV dan audionya juga bisa kalian nikmati di aplikasi Noise. Kali ini gue bersama dengan co-host gue. Halo, perkenalkan aku Apos Luxury. Apos Luxury. Iya. Dan tema kita hari ini adalah Asian Value. Jadi kita langsung saja. Apos Luxury, apakah Anda setuju dengan dinasti? Wow. Warrior, dinasti Warrior. Game yang aku dulu di PS tuh, setuju. yang ada lubu. Approve. Gitu-gitu setuju ya. Aku sangat setuju dengan Asian Value juga aku setuju. Setuju Asian Karena Value. aku Asian Value sekali. Oke, apa Asian Value yang Anda terapkan? Sebelum berangkat salim sama orang tua. Betul. Anda salim gak Jaksel? Salim tapi agak repot dong kan papa beda rumah tadi. Bercanda teman-teman. Bentar teman-teman. Sama masih serumah. Iya. Ya gitu. Asian Value kan salim. Kan? Asian Value. Ya karena kalau yang broken home itu namanya bukan Asian Value. Asian apa? Kasihan value. Kasihan. Iyalah. Kasihan nih gitu. Emang kita di Indonesia harusnya Asian Value. Betul. Cing. Harusnya Cing. Betul Asian Kayak Value. manggil orang tua kan harus bapak dan ibu. Yuk manggil nama coba. Iya gak sopan. Tapi gak semua, ini info ya. Maksudnya gak semua keluarga nerapin Asian Value. Keluarganya Atta sama Aurel enggak dia. Kenapa? Asyap Value kalau mereka. Bukan Asyap Value gitu. Iya. Karena Asian Value yang sebenarnya adalah prinsip-prinsip budaya dan sosial yang penting untuk di masyarakat Asia gitu. Betul. Ya kan. Dan ya termasuk semua tuh dilihat dari bibit-bibit bobot. Kalau kita deketin cewek kayak kamu udah punya rumah apa belum gitu kan. Kamu punya tabungan gak? Iya sih. Pasti kayak gitu kan. Iya sih. Biarpun mungkin tidak ditanya secara langsung tapi itu terimplikasikan pasti oleh para orang tua. Betul. Kayak begitu. Nah, tapi kita tidak akan bertiga aja. Kita akan terhadap orang-orang yang juga kita akan membahas bersama mereka. Ya kan. Pertama ini adalah seorang fotografer dengan fokus utama di ya profesionan duniawi, lifestyle-lifestylean juga gitu ya kan. Dan dia ini juga portofolionya bisa dilihat secara langsung di Instagramnya yang sangat-sangat menunjukkan kualitas fotonya ya. Betul. Itu adalah Raja Siregar. Halo. Fotografer ya. Fotografer. Gak bisa tuh collab sama temen yang fitnya gak bagus. Nggak bisa. Gak bisa di Instagram. Review dulu gue biasanya. Red flag fit langsung rusak Cing. Fotografer suka gatel nggak sih ngeliat foto-foto Gen Z yang blur-blur miring-miring gitu. Bang Raja dari rumah kayak apaan nih? Iya. Klien requestnya sekarang kayak gitu. Iya makanya. Makin gak kelihatan makin bagus. Gitu. Naik ya request kayak gitu ya. Dari belakang ngeblur jauh kecil tuh kayak gitu sekarang. Iya. Pokoknya pemandangannya lebih gede daripada orangnya. Iya, kalau dulu nggak kayak gitu dulu. Enggak. Baru itu tren baru ya. Oh iya. Pemandangannya lebih kecil daripada orangnya. Dan itu biasa di alam-alam gitu ya, Bang. Alam, kadang di rumah juga kalau di rumah diblur-blurin gitu. Atau kadang sekalian fotonya kayak di tempat-tempat kayak di warung, di gerobak. Itu tuh Oh, sempat itu. ngetren tuh, kayak Iya. pakai baju-baju mewah tapi kayak di warung gitu-gitu tuh. Pasar, gitu. Priwet-priwet selebgram sering begitu ya, Bang. Pokoknya si pengen beda deh gitu. Iya. Gue Gue merakyat nih, priwet gue nih. Iya. Gitu ibaratnya. Kayak tergantung siapa yang make gitu. Iya. Padahal Bang Raja pas foto sambil dalam hati kayak apaan sih? Gitu. Bang, dikit deh. Kayak duit. Itu dia. Tweet. Dan tweet. Gitu. Iya. Gitu ya. Nah, selanjutnya ini adalah seorang aktris dan model juga yang sering membintangi banyak FTV ya kan. Wow. Dia ini adalah Ika Purpitasari. Halo Ika. Wow. Udah berapa FTV yang di
dikuasai oleh Ika nih. Dikuasai ya Kak ya. Kayak kerajaan. Enggak. Rada tebel ya tadi ya. Rada tebel tuh aku mendengar tuh tadi. Ya aku juga langsung notice tuh. Ternyata orang timur ya Ika ini. Oh, bukan, salah. Salah. Berapa ya Kak? Aku gak ngitung sih jujur. Oke, udah banyak lah ya. Belum juga. Tapi sutradara nyebelin pasti hitung dong. Ada. Nah. Ya Allah, udah kebaca ya dari mukaku ya. Langsung kicep aku. FTV dan modeling juga ya? Iya. Modeling. Iya, itu dari sekolah. Berarti job-job foto gitu ya? Iya, foto-foto. Biasanya kalau udah modeling, FTV, cewek-cewek sekarang ngedrift, Cing. Ujung-ujungnya ngebut biasanya. Ngedrift, Cing. Ngedrift sekarang, Cing. Tapi mau kalau aku ajak job foto bareng mau nggak? Boleh, ayo. Foto di mana? Foto apa itu Mas? Foto private sama aku. Red flag, Cing. Red flag. Gombal fotografi, Cing. Gombal fotografi harus ada. Benar. Fotografer paling gampang deketin cewek, Cing. Iya. Aku dengan ayamku sekarang. Tapi bener Bang Apos nih berawal dari lensa turun ke hati dia itu. Ya kan? Aku kan Apos. Ada tagline-nya, namaku Apos Shoot. Tagline-nya? Apos Shoot. Apos Shoot. Tapi yang penting tagline-nya Bang. Tagline-nya. Coba Apos Shoot. Shoot aku dong. Nah, harus gitu. sebenarnya standar sih Bang. Standar. Itu biasa aja ya. Tapi taruh di bio bagus tuh. Apos shoot aku dong gitu. Pokoknya kalau ada yang pengen order foto ke gua nggak ada tagline itu, sorry. Sorry banget. Harga lu berapa kek? Kalau nggak ada tagline lu berarti nggak ngerti apa shoot lu hitungannya gitu. Bukan marketnya. Bukan. Nah, yang terakhir adalah nih seorang content creator yang sering membagikan inspirasi rumah-rumah estetik. Kalau kita lihat rumah IG-nya bawaannya pengen beli rumah, Cing. Bawaannya, Cing. Itu adalah Rizky Abadi. Wow. Rizky tetangga Abadi. semua. Wah, tagline-nya tagline gitu, Cing, gitu, Cing. Halo tetangga online semua. Oke. Gitu ya. Itulah tamu-tamu kita yang akan kita membahas Asian value. Kalau kalian sendiri apa nih Asian value yang masih diterapkan sampai hari ini? Kayak tadi apa salim sama orang tua itu masih misalkan ya kan. Ada nggak tradisi-tradisi lama gitu? Misalkan kayak ngasih nggak mau pakai tangan kiri itu aja kan hanya di kita tuh orang-orang Eropa mah bodo amat gitu kan. Kayak depan orang tua harus nunduk gitu. Salim sih gue paling. Salim masih ya. Sama orang tua. Sama orang tua masih. Kalau saya datang atau apa pulang. Padahal besok juga ketemu lagi gitu. Iya. Enggak Kayak cuma lebaran. lewat di gang sempit harus kayak misi bang sama dia yang lagi nongkrong gitu kan. Padahal kita nggak kenal juga gitu ya. Masih menerapkan hal kayak gitu. Masih itu. Kalau Ika sendiri nih Asian value Gen Z Masih pasti banget beda lagi dong. Mas aku. Masih banget lagi. Masih banget. Iya. Sama papi atau? Bapak Ibu. Oh sih. Bapak Ibu. Iya. Tapi beda konteksnya. Oh beda ya? Beda bapak ibu aja. Oke. Bapak Ibu. Iya. Bapak Ibu. Kalau sama Bapak Ibu masih banget. Masih banget ya. Salim iya. Nunduk iya. Dan bapak ibu juga alhamdulillah masih akur ya. Masih alhamdulillah. Tinggal di mana tinggal? Aslinya apa gimana? Aslinya? Aslinya Wonogiri sih. Oh, Wonogiri. Iya, cuman tinggal di sini sendiri merantau. Oh, masih ngekos Asian value ya. banget ya. Independen. Abis salim jalan jongkok keluar rumah. Iya. Terlalu kerajaan gitu. Jongkok mundur. Waduh. Nah, tapi kan kasus yang lagi rame-rame ini kan soal tapera nih lagi rame nih tapera kan itu menyangkut paut dengan rumah gitu. Nah, menurut kalian apakah tragis gitu kita kebagian di angkatan yang sulit beli rumah gitu. Kayak 1M aja belum dapat rumah kali sekarang ya Bang Rizky. Iya, 1M tuh sulit. Sulit kan? 1M sulit, Cing. 1M sulit. Lokasinya di kota itu susah banget. BSD aja mungkin udah susah kali 1M ya. 1M ke atas deh BSD. Iya ya, sulit ya. Di Condet aja rumah yang luasnya 70 meter persegi Bang. Udah 2M. Udah 2M dicondet. Luasnya tuh. Dicondet tuh kacau. Kontrakan gue yang tinggal sekarang tuh gang kagak muat motor aja harus ganti-gantian. 900 juta. Iya. Kecil banget. Iya, condet lu. Di condet lu bisa kayak 600 juta tapi di gudang parfum condet. Tiap hari wangi sih. Tiap hari wangi sih. Tapi tiap pagi ngeliat orang nawar kan malas juga kan. Maksudnya secara langsung gitu. Iya, sekarang kalau mau 1M gede tuh harus di Bogor gitu masih sih? Oh itu juga udah mahal juga Bang. Udah mahal juga itu. Parung di Sumatera Barat. Iya. Di tengah kebun sawit. Gimana sih caranya supaya harga rumah tuh bisa murah gitu untuk seluruh rakyat menurut
Bang Rizky nih yang paling Iya. tahu lah soal rumah lah. Betul soal Iya. rumah. Kalau soal harga rumah kan sebenarnya sementara ini kan kita dapet tuh diserahin ke pasar gitu ya. Oke. Ya, jadi pemodal sanggup, mereka beli, mereka ya jadikan keuntungan di situ. Sebenarnya harus ada aturan yang mengikat gitu buat di market supaya marketnya nggak asal-asalan gitu. Jadi nggak pasar bebas lah soal rumah ini. Memang kalau bisa kayak PLN gitu, ada standarnya kayak gitu. Oh iya Jadi sih. semua orang bisa menjangkau. Itu kan rumah basic ya. Iya. Jadi kasihan gitu yang nggak bisa beli gitu. Kebutuhan pokok sebenarnya Kebutuhan pokok. rumah kan. Tapi kita siapa yang udah punya rumah sendiri? Gue masih tinggal sama orang tua soalnya sampai sekarang. Gue baru Apos kontrak kan. masih ngontrak. Oh, masih kontrak. Kalian ada yang udah Gua. miliki rumah sendiri? Sombong Gua. banget, sombong banget. Gua tapi masih Tahu deh, nyicil. punya rumah deh, tahu deh. Masih mau nyicil gua. Di mana, Bang? Bintaro. Bintaro. Tegas sekali. Bintaro. Luar Jakarta tuh. Beda provinsi loh. Iya. Provinsi. Tahun berapa bang dapat rumah itu? Zaman Covid 2020. Beli orang butuh, beli orang Cari butuh. orang BU. Itu caranya kalau mau dapat Tapi rumah katanya murah. itu triknya ya. Itu triknya. ya. Itu triknya. Cari orang BU yang jual. Cari Itu orang BU. beli tanah kosong terus dibangun atau beli rumah jadi bang? Gue udah ada rumahnya waktu itu. Ada rumahnya, terus sebelahnya tanah kosong. Itu dibeli istri. Jadi kayak nanti aja dibangunnya gitu. Tapi pas Covid itu turun banget harganya. Turunnya tuh kayak Separoh? seharga yang lo bilang. Turunnya segitu? Segitu. Ih, gila Gitu. pantesan. Jadi kayak- Timingnya cakep berarti nih abang. Kalau enggak lu nggak bisa beli. Kayak sekarang gue mana bisa beli. Luasan berapa luas? Kenapa? Luas tanah. Yang rumah 230 tanahnya, yang tanah 270. Jadi total Dan Gede itu. pemilik asal rumahnya tuh gelandangan sekarang kalau nggak salah. itu Masa? warisan, dia warisan. Jadi Duitnya buat apa coba itu dijual? tanah warisan dijual sama dia. Oh gitu. Oh tanah warisan. Biasanya kalau pengen dapat rumah di Jakarta itu kalau nggak warisan Iya. orang tuanya meninggal jual biasanya Iya, tuh. iya. Iya. Apalagi iya. pas awal-awal Covid kan lu nggak tahu ya, kayak depannya gimana. Jadi orang panik aja gitu jual daripada iya cash dulu lah gitu. Gitu. Kalau Ika udah punya rumah sendiri? Jujur belum sih kak. Ika Aku pengen- masih ngekos. Nah. pengen punya rumah di Jakarta atau di Wonogiri? Nah itu. Biasanya cewek gini, Cing. Berharap dari laki kan biasanya kan rumah. Hmm. Ntar juga, buat Ika sendiri Enggak juga sih kak kalau aku. pengen punya Kalau aku rumah. pengen punya sebelum nikah sih. Tapi di pengen sini punya. Jakarta. Karena kerjanya di Jakarta, pengen punya di Jakarta dulu. Tapi kalau cewek punya rumah ntar cowok-cowok insecure Ika yang mau Insecure. deketin. Iya, malah susah Iya. nyari cowok. Ya, gimana ya? Iya. Ya terus gimana dong? Duitmu buat aku aja. Nah. Pasti ada lah cowok-cowok punya rumah yang mau membawa pulang Ika ke rumahnya Pasti, ya. pasti. Gitu. Kalau buat Abang Reja sendiri nih, Abang kan tiap hari reviewnya nge-review rumah orang nih ya. Iya. Punya nggak? Udah punya Punya rumah? sih. Rumah pertama? Udah ada ya. Tahun berapa beli rumah pertama? 2018 2018. Di daerah mana? di Depok. Depok. Oh, Depok. Oh. YouTuber rumah sekarang Depok semua, Iya, Cing. iya, Iya, YouTuber rumah kalau gue tanya Depok, Iya. Depok. Andara. Kenapa memilih Depok? Tetangga namanya Covid waktu itu pertama. Bukan. Oh, enggak. Dia orang Depok soalnya. Tapi udah akrab sama Ayah Rojak ya? Beda RW. Tahu rumahnya ya. Enggak, jadi waktu itu belinya awalnya tanahnya dulu itu. Oh, tanah kosong. Ya, di tanah kosong dulu karena memang waktu itu pengen bangun rumah sendiri. Jadi ya udahlah kita invest di tanah dulu, ngunci harga gitu kan. Itu belinya yang perumahan atau di perkampungan gitu? Soalnya ngerti estetik dia Cing. Jadi pengen bikin sendiri gitu pasti kan Iya. Bang BM-nya. Di townhouse sih. Di Oh, di townhouse. townhouse. Cuma 15 rumah gitu. Oh. Apa keluhan terbesar menjadi orang Depok apa sih Bang? Selain yang mantap. Yuk. Iya. Berasa gitu. Dari Jakarta masuk Depok jalannya udah berasa. Perbedaan jalan ininya ya, bentuk Iya, jalannya ya. ukurannya, kondisinya. Oh. Asli Cing, waktu itu kan gue sempet nyari-nyari juga kan rumah Iya. kan. Daerah Depok, mau KPR gue. Kan ada tol tuh. Tol apa tuh yang Desari. pokoknya yang keluar Antasari langsung. ya? Iya, yang Antasari, Brigif. iya dari Jakarta dari Condet ke Depok situ tol paling 15 menit. Nah, pas keluar tol mau ke perumahan yang gue tuju tuh cuma 3 kilo. Nah, Oke. Itu 1 jam lebih, Cing. Iya. 1 jam Depok lebih. emang chaos sih.
Kacau banget itu. Iya. Babi ngepet masih ada sih bang. Udah ketangkep bang. Tapi tips and triknya maksudnya gini, misalkan kita punya duit nih 1M atau 2M gitu. Dapat nggak rumah di tengah kota? Tapi maksudnya kecil nggak apa-apa, yang penting lokasinya strategis gitu. Masih dapat nggak sih? Masih dapat. Masih dapat ya? Masih dapat. Tapi kalau duit yang sama dipindahin ke katakanlah BSD bisa dapat yang mewah Lebih gitu besar berarti lagi, gitu ya. betul. Lebih baik yang mana menurut kalian bertiga? Menurut gue sih preferensi ya. Kalau misalnya masih berdua atau anak satu, kayaknya di BSD masih oke sih. Nah kalau dari kalian bertiga nih, statement terakhir kepada para penonton MLD. Ya, rumah itu kayak ini ya, tempat dimana kita jadi diri sendiri ya. Iya. Iya, sama. Jadi nggak soal mau di rumah 1 lantai, 2 lantai atau ngontrak gitu ya. Nggak ngaruh ya. Selama kita tinggal atau hidup bareng orang-orang yang kita sayang, itu udah bisa disebut rumah ya. Iya betul. Benar. Betul. Karena itu kan Dimanapun tempat itu. kita kembali kan. Iya, tempat kayak kembali. gitu Tergantung dengan siapanya juga. Tergantung gitu di dengan rumah siapanya. gitu ya. Kadang-kadang kan dulu gue juga mungkin sempat mikir klise gitu ya. Nanti udah tua mau tinggal di desa gitu. Klasik. Iya, ternyata makin kesini makin kesini. Kayu lagi. Makin kesini ternyata bukan itu yang paling penting. Yang paling penting dengan siapanya. Benar. Iya. Benar. Kalau dari Bang Raja dulu deh. Bang kau Raja. terakhir. Aku terakhir belum. Oh belum, nanti ada. Iya. Kalau dari gua, rumah itu apa ya? Kayak jodoh sih emang. Karena lo nggak bisa lu paksain untuk umur segini gua harus punya rumah. Oh itu gua harus beli sekarang, kalau nggak besok harganya naik gitu. Oke. Kayak nggak bisa sih, kayak jodoh lu harus denger berkali-kali bolak-balik ke situ. Lu liatin, lu deg-degan nggak pas lu masuk ke dalamnya gitu. Karena ketika lu udah ngerasain gitu, berarti lu kayak udah ada perasaan takut kehilangan tuh. Nah begitu udah takut kehilangan sama sebuah rumah atau benda gitu, berarti lu udah pengen banget di situ. Jadi take your time, gak usah buru-buru, dan gak harus beli juga rumah, karena ada orang yang nyaman berpindah. Mungkin emang lebih enak berpindah, ada yang nyaman apartemen, ada yang nyaman di kos-kosan. Dengerin diri lo aja sih, karena rumah itu nggak cuma itu tadi, rumah nggak cuma sekedar bangunan, tapi rumah itu di mana hati lo berada. Bisa berpulang, di mana hati lo bisa berpulang. Nice dream. Ika. Iya. Kalau rumah itu menurut aku tempat untuk melepaskan penat ya. Setelah sibuk beraktivitas. Terus tempat me time juga. Terus tempat pokoknya jadi diri sendiri, itu tadi sih rumah. Jadi nggak harus mewah, nggak harus yang gimana-gimana. Jadi yang penting yang kita nyaman aja di situ. Dan satu lagi yang penting kayu. Itu ya. Kayu ya. Kayu. Mau MM-an kalau Adem. besi nggak mau. Iya. Nggak mau dia. Sama dia. Iya. Jangan yang mewah, yang kayu. Kayu yang penting. Tuh. Udah itu ya. Wes ya. Jadi buat sobat-sobat UMR yang Iya, susah iya. membeli rumah Betul. di usia muda, jangan pernah menyerah. Iya. Dengan modal 2,6 juta saja. Jangan. Gak usah di bisnis ini. Jangan. Nggak usah. Gimik. Jangan. Oke, cukup segitu ya dari kita ya. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir di sini dan sudah bergabung. Oke, buat teman-teman semuanya jangan lupa dengerin MLD Podcast di YouTube channelnya MLD Spot TV, dan versi audionya juga bisa lo denger hanya di aplikasi Noise. And Get yourself inspired by MLD Spot.